Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas peternakan A kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Hendarto Kurniawan dengan NPM 19107011020. Selanjutnya ada Mbak Latri Armalia Putri dengan NPM 19107011006. Lalu selanjutnya ada Mbak Nadia Iftitahiyah dengan NPM 19107011007. Lalu selanjutnya ada Mbak Ananda Prahesti dengan NPM 19107011015. Lalu anggota selanjutnya ada Mbak Nilasari dengan NPM 19107011026. Lalu selanjutnya ada Mbak Saptia dengan NPM 19107011028. Di sini kami akan menjelaskan mengenai video penjelasan dan pembahasan jurnal penelitian pengembangan kualitas telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saptia, NPM 1910701028. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pemberian APL atau adiktif pakan layer terhadap kualitas telur ayam. Nah, kualitas telur ayam yang baik itu merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam usaha budidaya ayam petelur. Dikarenakan kualitas telur yang baik akan memberikan keuntungan bagi peternak karena akan meningkatkan nilai jual. Nah, sedangkan pada konsumen, kualitas telur yang baik dapat memberikan jaminan asuh atau aman, sehat, dan utuh. Nah, pada penelitian tersebut menggunakan komposisi jagung sebanyak 40%, dedak sebanyak 30%, dan konsentrat sebanyak 30%, dan untuk penggunaan APL-nya itu sebesar 1%, 2%, dan 3%. Nah, pada penelitian tersebut menggunakan 4 perlakuan, yaitu perlakuan A 100% pakan kontrol, pada perlakuan B pakan kontrol ditambah dengan APL sebanyak 1%, pakan C menggunakan pakan kontrol ditambah dengan APL 2%, dan pakan D menggunakan pakan kontrol ditambah dengan APL 3%. Lalu pada variabel yang diamati pada penelitian tersebut yaitu kualitas telur pada bagian luar yang terdiri dari berat telur, indeks telur, tebal kerabang, dan kualitas bagian dalam terdiri dari berat albumin, berat kuning telur, warna kuning telur, dan HAU unit atau HU. Nah, pada pemberian pakan kontrol ditambah dengan APL 3% pada perlakuan D, itu dapat berpengaruh nyata terhadap bobot telur dan berat albumin telur. Karena penambahan protein dalam pakan berpengaruh terhadap bobot telur dan berat albumin telur. Itu dikarenakan konsumsi protein merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kekentalan albumin telur. Dan semakin kental albumin telur, maka telur akan semakin berat. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Prahesti, NPM 1910701015. Di sini saya akan mereview jurnal tentang peningkatan kualitas telur ayam ras dengan perendaman dalam larutan teh. Telur sendiri merupakan sumber protein hewani yang memiliki kandungan gizi lengkap seperti protein, lemak, vitamin, dan mineral. Cita rasa yang lezat membuat telur sangat digemari masyarakat Indonesia. Selain itu, telur mudah diperoleh dan harganya yang murah. Masalah utama dari telur ayam adalah sifatnya yang mudah rusak, sebagai waktu simpannya yang pendek. Beberapa bahan pengawet alami diantaranya daun teh dapat mempertahankan kualitas telur ayam ras. Penambahan konsentrasi larutan teh pada perendaman telur ayam dapat menekan penurunan kualitas interior telur ayam ras. Penyusutan berat telur lebih besar pada perlakuan tanpa konsentrasi larutan teh. Perlarutan teh tidak berpengaruh nyata pada indeks telur, akan tetapi berpengaruh nyata terhadap indeks putih telur, yaitu pada perlakuan konsentrasi larutan 50% dengan rata-rata 0,055 kurang lebih 0,01.
Sedangkan pH telur pada perendaman larutan masih memberikan hasil optimal dengan kisaran pH 6,81 sampai 7,06 sehingga telur dapat disimpan selama 21 hari. Jurnal pengembangan kualitas telurnya berjudul Kualitas Telur Itik ala Bio atau dengan nama latin Anas Platyrhynchos Borneo yang diberi ransum komersil dengan tambahan kromium organik, di mana jurnal ini ditulis oleh E. Aulia, E. Dihansih, dan D. Kardaya. Itik merupakan jenis unggas penghasil telur, namun juga itik dapat dimanfaatkan sebagai unggas penghasil daging, di mana itik akan menjadi unggas pedaging setelah produksi telurnya menurun yang biasanya ini terjadi pada akhir tahun ketiga. Itik biasanya memproduksi telur dalam setahun itu sekitar 250 hingga 300 butir. Di mana faktor yang mempengaruhi produktivitas ini yang pertama adalah pemilihan bibitnya, yang kedua penyediaan pakan yang cukup serta pemberian pakan tambahan. Pakan tambahan ini bisa berupa probiotik atau asam amino dalam ransum. Salah satu bahan yang memiliki kandungan mineral tinggi adalah kromium. Kromium ini merupakan salah satu mineral yang mudah didapat, murah harganya, dan memiliki kandungan protein yang tinggi. Kromium dalam aliran darah ini dapat berperan meningkatkan masuknya glukosa ke dalam sel dengan cara peningkatan aktivitas insulin. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh suplementasi kromium dalam ransum terhadap kualitas itik telur ala bio. Pada jurnal ini membutuhkan materi berupa itik ala bio dalam fase bertelur, kandang sistem liter yang terdiri dari kandang sekat yang berisi 2 ekor di tiap kandangnya, pakan komplit tepung fase ayam petelur, dan kromium. Perlakuannya yang pertama R1, pemberian pakan komersil ditambah dengan kromium organik 0 ppm. Perlakuan kedua, pemberian pakan komersil ditambah dengan kromium organik dengan 0,75 ppm. Perlakuan ketiga, pemberian pakan komersil dan penambahan kromium organik sebanyak 1,5 ppm. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil data. Yang pertama, tebal kerabang itu pemberian kromium ini terdapat perbedaan nyata terhadap ketebalan kerabang pada R0 dan R2 pada minggu kelima, sedangkan indeks telurnya dihasilkan sebesar 77,08%. Warna kuning telurnya ini di atas 6,83 hingga 7,37. Berdasarkan hasil analisis variansinya, penggunaan kromium ini berpengaruh nyata terhadap warna kuning telur. Yang keempat, ada indeks kuning telur, di mana perlakuan dari masing-masing ransum ini mempunyai kandungan yang hampir sama, sehingga penggunaan kromium organik ini tidak memberikan pengaruh nyata terhadap indeks kuning telurnya. Yang kelima, ada indeks putih telur, di mana hasil analisis variansinya itu menunjukkan penggunaan kromium organik ini berpengaruh tidak nyata terhadap indeks putih telur. Lalu yang keenam, nilai HO, di mana rata-rata nilai HO dari ketiga macam perlakuan ini berkisar 85,16 hingga 85,75 atau digolongkan dengan kualitas AA. Faktor yang mempengaruhi nilai HO ini adalah tinggi putih telur, berat telur, sedangkan tinggi putih telur sangat ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kromium organik ini dapat berpengaruh terhadap tebal kerabang, warna, dan nilai HU telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Evitakia, NPM 19 10 70 107. Di sini saya akan menjelaskan jurnal tentang pengembangan kualitas telur yang berjudul Pengaruh pemberian tepung daun katuk atau Sauropus androgynus dalam ransum terhadap kualitas telur itik Mojosari atau Anas javanica.
di mana dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa pakan dalam peternakan itik merupakan kebutuhan produksi dengan biaya tinggi, yaitu mencapai 60-70% dari total biaya produksi. Kualitas telur yang baik dapat didapatkan melalui pemberian pakan dengan kualitas yang baik pula. Daun katuk memiliki kandungan karotenoid tinggi, yaitu sekitar 10.020 mikrogram per 100 gram segar. Kandungan zat aktif papaverin dan protein sebesar 33,68%. Pigmen karotenoid dapat memberikan warna kuning pada telur dari warna kuning sampai merah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suryaningsih 2008 menunjukkan bahwa pemberian tepung daun katuk sebesar 5% lebih efisien meningkatkan kualitas telur itik lokal, yaitu dapat meningkatkan skor warna kuning telur tanpa mengganggu kualitas telur lainnya seperti hug unit atau HU dan bobot telur. Diduga pemberian tepung daun katuk akan meningkatkan warna kuning pada kuning telur dan mengurangi bau amis pada telur. Di mana tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi pengaruh pemberian tepung daun katuk dalam ransum terhadap kualitas telur itik Mojosari. Metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan mengeringkan daun katuk dengan sinar matahari sampai kering, kemudian digiling menjadi tepung. Pemberian tepung daun katuk dengan level berbeda dalam ransum, yaitu ransum kontrol 2,5, 5, dan 7,5% tepung daun katuk. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pukul 7 pagi dan juga pukul setengah 5 sore, dan air minumnya diberikan secara ad libitum. Di mana hasil penelitian yang diperoleh meliputi indeks telur itik Mojosari tidak berpengaruh nyata dengan rataan 0,80 sampai 0,82. Warna kuning telur itik Mojosari berpengaruh sangat nyata dengan hasil terbaik pada pemberian 7,5 tepung daun katuk dengan nilai 9,75 sampai 10,50. Indeks kuning telur dan putih telur tidak berpengaruh nyata dengan rataan indeks kuning telur yang dihasilkan yaitu 0,36 sampai 0,50 dan putih telur yaitu 0,10 sampai 0,13. Nilai HU telur itik Mojosari juga tidak berpengaruh nyata dengan rataan nilai yang diperoleh yaitu 62,26 sampai 98,56. Kemudian berat dan tebal kerabang telur itik Mojosari tidak berpengaruh nyata dengan pemberian tepung daun katuk. Rataan berat kerabang yaitu 6,57 sampai 7,65 dan tebal kerabang yaitu 0,50 sampai 0,52. Kemudian uji organoleptik telur itik Mojosari dengan pemberian hingga 7,5% daun katuk dalam ransum menunjukkan tidak adanya pengaruh nyata terhadap bau dan rasa dengan nilai rataan bau 3,1 sampai 3,98. Untuk rasa yaitu 2,75 sampai 3,59. Nah, sedangkan warna telur secara organoleptik berpengaruh sangat nyata dengan nilai terbaik pada 2,5% tepung daun katuk dan 7,5% tepung daun katuk. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian tepung daun katuk dengan level 5 sampai 7,5% dalam ransum mampu meningkatkan kualitas telur itik Mojosari karena dapat meningkatkan skor warna kuning telur, mengurangi bau amis dan meningkatkan rasa telur. Namun tidak mempengaruhi indeks telur, hug unit atau HU, indeks kuning telur dan indeks putih telur, berat kerabang telur dan juga tebal kerabang telur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Adi Armalia Putri, NPM 19103010006. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Daya Simpan dan Kualitas Telur Ayam Ras Dilapisi Minyak Kelapa, Kapur Siri, dan Ekstrak Etanol Bunga Rosella. Nah, bisa kita ketahui bahwa telur ayam ini merupakan salah satu hasil ternak yang mengandung asam amino, vitamin, dan juga mineral yang memang dibutuhkan oleh tubuh gitu kan. Nah, selain itu
telur ini tuh merupakan salah satu hasil ternak yang harganya itu relatif lebih murah dan dapat dijangkau oleh semua kalangan dibandingkan hasil ternak lainnya seperti daging ataupun susu. Namun bisa kita ketahui bahwa telur ayam ras ini memiliki kekurangan, salah satunya mudah rusak apabila disimpan terlalu lama. Kerusakan telur ayam ras ini dapat disebabkan karena bahan kimia, terus bakteri ataupun benturan. Biasanya telur ayam ras ini tuh dapat disimpan kurang lebih 2 mingguan. Namun untuk memperpanjang masa simpannya bisa dilakukan dengan cara pengawetan. Pengawetan dilakukan dengan cara menggunakan bahan alami karena aman jika dikonsumsi, seperti itu. Biasanya bahan pengawetan dilakukan itu bisa menggunakan minyak kelapa, kapur sirih atau ekstrak etanol dari bunga rosella. Untuk minyak kelapa ini sendiri memang sudah sering dilakukan untuk sayuran ataupun buah-buahan, sedangkan jika kapur sirih dapat dijadikan bahan pengawet karena dapat mempertahankan kandungan gas karbon dioksida dan juga air yang ada di dalam telur. Kalau untuk ekstrak etanol ini dikarenakan di dalam bunga rosella ini mengandung senyawa kimia yaitu berupa tanin sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pengawet. Selanjutnya ada materi dan metode. Untuk peralatan yang digunakan itu ada jangkar sorong, corong kaca, rotary evaporator, gelas beker, gelas kaca, ada egg tray, lalu ada timbangan analitik. Untuk bahan-bahan yang digunakan itu ada telur ayam ras, air, etanol, dimethyl sulfoksida, lalu ada buah kelapa, kapur sirih dan juga bunga rosella. Untuk penelitian ini nantinya akan menggunakan metode eksperimental, rancangan acak lengkap dengan 7 perlakuan dan 3 ulangan di mana menggunakan bahan tunggal dan juga kombinasi. Selanjutnya itu nanti ada pembuatan larutan minyak kelapa, larutan air kapur sirih dan juga larutan ekstrak etanol bunga rosella. Jika sudah, maka akan dilakukan perlakuan. Perlakuannya itu berupa telur yang sudah dicuci bersih dan dikeringkan, dilapisi dengan larutan tersebut dan dimasukkan ke dalam egg tray kurang lebih selama 1 bulan. Nah, untuk pengamatan yang dilakukan itu, pengamatannya itu berupa pengamatan kualitas interior dan eksterior telur, lalu ada pengukuran indeks putih kuning telur dan juga ada pengukuran pH telur. Selanjutnya itu ada analisis data, di mana data tersebut dianalisis dengan menggunakan ANOVA, dan apabila perlakuan tersebut menunjukkan adanya perubahan, maka akan dilanjutkan dengan uji Duncan dengan selang kepercayaan 95%. Selanjutnya ada hasil dan juga pembahasan. Nah, yang hasil dan pembahasan ini pertama didapat yaitu warna cakang telur ayam ras. Jadi cakang telur ayam ras yang dilapisi dengan bahan uji baik yang tunggal maupun kombinasi menunjukkan perubahan warna yang berbeda. Pada cakang telur ayam ras yang dilapisi dengan air kapur sirih mengalami perubahan warna menjadi putih. Halnya dikarenakan pada saat dilapisi itu kan terjadi pengeringan sehingga terjadi perubahan warna. Nah, pada cakang telur dilapisi dengan minyak kelapa dan juga etanol bunga rosella tidak mengalami perubahan warna. Hal ini dikarenakan pada minyak kelapa ini kan tidak memiliki zat warna, sedangkan pada ekstrak etanol bunga rosella juga tidak memiliki zat warna antosianin. Selanjutnya itu ada indeks putih, kuning telur dan hauk kuning dari telur. Jadi masing-masing perlakuan ini memberikan pengaruh pada kualitas interior telur ayam, khususnya itu pada indeks putih, kuning dan hauk kuning telur ayam ras ini. Nah, kombinasi dari ketiga bahan ini menunjukkan hasil kualitas indeks putih, kuning dan hauk kuning telur ayam ras yang paling baik selama penyimpanan 30 hari. Nilai indeks ini tuh merupakan indikator kualitas kesegaran telur ayam ras. Karena jika nilai indeksnya itu semakin rendah, maka menunjukkan bahwa
kualitasnya pun juga semakin rendah. Selanjutnya itu ada derajat keasaman ataupun pH dari kuning dan juga putih telur. Di sini derajat keasaman itu kan merupakan suatu indikator yang sangat penting dalam mempertahankan kualitas telur ayam ras. Jadi jika dia semakin basah, kualitasnya itu juga semakin menurun. Di sini itu didapat bahwa derajat keasaman baik yang kuning telur maupun putih telur dengan 7 perlakuan menunjukkan hasil yaitu basah semuanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pelapisan minyak dapat mempertahankan kualitas telur ayam ras karena minyak kelapa memiliki persentase asam laurat yang tinggi yaitu 44-52%. Asam laurat ini dijadikan sebagai bahan pengawet karena mengandung monolauren yang berupa gliserol monoester yang bersifat antibakteri dan juga anti jamur pada minyak kelapa. Pada larutan kapur, ini tuh dapat bersifat basa dan mendatangkan sifat asam sehingga dia nantinya akan membentuk ion alhamin yang bersifat basa dan mendatangkan asam. Hal ini tuh penting banget untuk menjaga kesegaran telur ayam ras. Selanjutnya itu ada ekstrak etanol bunga rosella, yaitu pada bunga rosella itu nantinya dia akan menghasilkan suatu metabolit sekunder sebagai mekanisme pertahanan terhadap mikroorganisme yang merugikan. Salah satu senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan ialah senyawa tanin, sehingga senyawa ini tuh dapat dijadikan sebagai bahan pengawet pada bahan makanan. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.